Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-amjad salaman tasliman katsiran wa ba'd. Amma ba'du, yang sama kita hormati Bapak Pengurus BKM Masjid Babus Salam serta seluruh jajarannya, dan yang sama kita hormati para orang tua kami, sesepuh kami, bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih istiqomah untuk tetap hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala, menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keistiqomahan kita ini akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita nanti kelak menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala min ibadihis shalihin. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak bosan dan jemu kita bersyukur kepada Allah seraya mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin atas limpahan rahmat, cucuran nikmat yang senantiasa Allah karuniakan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita selama ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya, semakin banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, semakin ditambah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, semakin kita menyibukkan kehidupan kita dengan duniawi, semakin jauh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan hari junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sekalian. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita semuanya tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk berpuasa ini dalam surah Al-Baqarah 183. Penghujung ayat atau klimaksnya adalah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka rangkaian amal ibadah yang kita lakukan dalam bulan suci Ramadan ini hendaklah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Maka semua lini ibadah harus kita perbaiki. Salat kita harus kita perbaiki. Puasa kita harus kita perbaiki. Sedekah kita harus kita perbaiki. Harus mengalami peningkatan. Jangan sama saja sama yang tahun-tahun sebelumnya. Mangkana yaumuhu khairun min amsi fahuwa rad. Barang siapa yang hari ini atau tahun ini lebih baik dari yang lalu, maka dia termasuk orang yang beruntung. Wa man kana yaumu sawa'un min amsi fahuwa mahmud. Kalau kita tahun ini masih sama dengan tahun yang lalu, atau hari ini kita masih sama dengan hari yang lalu, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Wa man kana aswa'un min amsi fahuwa mal'un. Dan jangan sampai kalau kita ini lebih buruk, lebih parah dari tahun lalu atau dari hari yang lalu. Tahun lalu bisa puasa penuh, tahun ini enggak.
Na'udzubillah, kita akan menjadi hamba Allah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita masuk kelompok yang ketiga, maka mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas seluruh lini ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, puasa itu selain untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, sumu tasihu, puasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Maka kita harus yakin dan percaya bahwa ibadah siam Ramadan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap tahunnya ini adalah dalam rangka menjadikan diri kita, tubuh kita, jasmani kita ini lebih sehat. Maka kita harus tanamkan dalam qalbi kita, hati kita bahwa aku ingin sehat, maka aku harus puasa dengan semaksimal mungkin. Mohon maaf kalau yang kemarin punya diabetes, tensinya tinggi, mungkin ginjalnya sudah mulai bermasalah. Maka niatkan dengan puasa Ramadan ini dalam rangka memperbaiki kualitas diri kita untuk menjadikan diri kita lebih sehat kembali. Insya Allah dengan niat yang kuat dan usaha yang maksimal, mudah-mudahan Allah akan kabulkan. Keluar Ramadan nanti kita menjadi hamba Allah, menjadi manusia yang lebih kuat dan lebih sehat. Amin ya rabbal alamin. Tapi ya jangan cuma niat, cuma ngomong doang kalau mau sehat. Mohon maaf jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Menurut data UNEP, United Nations Environment Program, itu salah satu lembaga di Persyarikatan Bangsa-Bangsa atau di PBB yang bergerak di bidang lingkungan. Menurut data UNEP, bahwa negara Indonesia berada pada urutan keempat negara terbesar yang melakukan food waste. Apa itu food waste? Food waste itu makanan yang siap saji, yang siap untuk dikonsumsi, tapi karena berlebihan akhirnya terbuang sia-sia. Nah, menurut data UNEP, negara yang terbanyak atau terbesar itu negara Tiongkok dengan jumlah 97 juta metrik ton per tahun food waste-nya, makanan yang terbuang sia-sia. Peringkat yang kedua negara Pakistan, peringkat ketiga Nigeria, dan negara kita peringkat yang keempat. Nah, dari data UNEP bahwa ternyata yang terbanyak itu bersumber dari limbah rumah tangga. Berarti dari rumah kita masing-masing jemaahnya. Oleh karenanya pada kesempatan ini saya mengajak kepada diri saya, keluarga saya, dan kita semuanya, kepada jemaah sekalian, yuk sama-sama kita muhasabah. Coba kita koreksi lagi. Apakah selama ini kita masih sering membuang makanan yang siap saji? Misalnya jam 4 sore keliling ngabuburit, nampak cendol dibelinya cendol, ada es kelapa, selera es kelapa dibelinya, ada mie Aceh dibeli mie Aceh, ada mie Tio, ada apa semua dibelinya. Karena yang ada di pikirannya ya nafsu selera makannya tinggi, sehingga ini bakalan dimakan semuanya. Ternyata begitu waktu berbuka tiba, baru minum es teh manis segelas saja sudah hampir penuh lambung kita. Maka es cendol, es kelapa, dan es-es yang lainnya tak sanggup lagi kita. Kalau kita paksakan, boleh jadi akan terjadi over. Ketika buat sholat nanti bisa jadi akan balik GERD, ya,
gas akan naik dan bisa terjadi keluar, mungkin berupa benda cair atau bahkan mungkin bisa benda padat yang keluar kembali dari lambung kita melalui mulut. Karena apa? Over, kelebihan. Maka dari itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo sama-sama kita perbaiki supaya sampah di negara kita ini bisa berkurang sedikit demi sedikit. Pemerintah kita ini kerepotan untuk mengatasi sampah sampai sekarang nggak selesai. Apalagi kalau pas cuaca buruk, pas hujan, waduh. Kita sendiri ketika ada mobil sampah lewat itu pasti kita merasa tidak nyaman. Aromanya sangat luar biasa. Nah, itu ternyata penyebabnya tak lain dan tak bukan ya dari rumah kita masing-masing. Maka dari itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Imam Al-Ghazali itu mengklasifikasi puasa pada 3 kategori atau 3 tingkatan. Yang pertama ada saumul awam, atau saumul am, puasa umum. 2 puasa khusus. Dan ketiga puasa khususil khusus. Puasa umum itu orang yang puasanya hanya menahan lapar dan dahaga saja. Sedangkan ucapannya, pendengarannya, penglihatannya tidak dijaga. Itu masih kategori puasa umum. Nah, kalau kita masih kategori puasa umum, takutnya waktu puasa kita sanggup menahankan rasa lapar dan rasa haus dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Namun begitu buka, tak sanggup lagi menahan selera, tak sanggup lagi menahan nafsunya, semua dimakan. Semua dipinginin. Kalau kita masih dalam kategori ini, berarti kita masih puasanya orang awam, masih puasa umum. Tapi mudah-mudahan insya Allah Bapak dan Ibu yang hadir di sini kan masuk level yang puasa umum. Sudah masuk kategori tingkatan yang kedua, puasa khusus, menjaga lisan, penglihatan dan pendengaran kita dari hal-hal yang bisa menimbulkan dosa dan kesalahan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Isra ayat ke-27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat mubazir adalah temannya syaitan. Dan sesungguhnya syaitan itu adalah makhluk Allah yang paling kufur. Maka kalau kita masuk kategori tabzir, mubazir, banyak membuang makanan yang sia-sia, maka kita masuk kategori temannya syaitan. Berarti kita juga termasuk yang kufur. Kufur apa? Kufur nikmat. Maka dari itu, mulai sekarang ayo, kalau kita mau beli makanan, kita perhitungkan. Sanggupkah kita menghabiskannya? Kita berapa orang, suami, istri, anak berapa yang ada di rumah? Kemampuannya berapa? Harus kita hitung sampai ke sini. Bukan hanya sekedar nafsunya saja, atau mohon maaf, karena barangkali baru gajian, baru terima THR, uangnya banyak, lantas mengikuti selera semua. Jika kita semua kita beli, kemudian akhirnya tak dimakan, maka kita masuk kategori mubazir. Beli buah juga demikian. Tentang buah lagi murah, jeruk 15 2 kilo. Wah, dibelinya 4 kilo. Nanti pepaya lagi murah, turun harga, belinya. Kemudian buah salak dibelinya. Semua buah dibeli yang dijual oleh pedagang buah. Sampai di rumah baru dimakan sebiji sudah kenyang. Sisanya masuk dalam kulkas. Masuk dalam kulkas.
Begitu buka puasa tak selera makan buah yang dingin-dingin. Akhirnya apa? Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Buah yang tadi dibeli di dalam kulkas tadi penuh satu kulkas. Barangkali yang termakan hanya sepertiganya. Sisanya begitu mau dimakan tengok sudah mulai membusuk. Tak selera lagi. Tak mau memakannya. Akhirnya apa? Buang. Masuk tong sampah. Kalau ini yang kita lakukan, maka kita masuk dalam peringatan Allah dalam surah Al-Isra 27 tadi. Termasuk orang yang berbuat nafsi. Membuang makanannya sia-sia. Kalau ini terus kita lakukan dan terus kita lakukan, maka kita masuk kategori hamba Allah yang kufur akan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas, kalau sudah terlanjur dibeli gimana Ustaz? Atau terlanjur banyak yang dimasak bagaimana Ustaz? Masak sayur banyak, masak kolak banyak. Kalau memang yang kita masak itu melebihi dari kemampuan kita konsumsi bersama keluarga, maka yang terbaik adalah kita sedekahkan, kita bagikan. Kalau kita prediksi ini nggak bakalan habis ini. Dari sahur sampai buka nanti nggak bakal habis. Atau dari buka sampai nanti sahur nggak bakal habis. Dan kalau besok pun nggak bakalan lagi selera makan. Maka yang terbaik bagikan. Sedekahkan kepada tetangga kita, saudara kita, keluarga kita. Jangan sampai kita biarkan saja, apalagi kalau kita sampai berpikir, wah ngapain aku ngei tombol, dia orang pernah ngeinya aku, punya prinsip balas dendam, mungkin dia pelit. Jangan kita berpikir seperti itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang terkadang kalau kita mengikuti ego, tak bisa kita pungkiri. Kok males sih? Dia yang panganan pelit ini, na'udzubillah. Ngapain tak kayak? Atau barangkali pernah kita kasih, kemudian diungkit-ungkit. Ini aku dikei kalau si polannya ini. Panganan ini kayak ngononya panganan. Rasanya pun orang kena, kasinan dan sebagainya. Makanan yang kita berikan kepadanya, wah ternyata diceritakannya, ternyata bahwa makanan kita itu dihina-hina. Begitu dengar nyampe ke telinga kita, tak bakalan tak kayak gimana. Wah, na'udzubillah. Memang kalau kita ikut ego, boleh jadi kita akan berpikir seperti itu. Tapi kalau kita berbicara dari konteks agama, tak boleh kita seperti itu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja ketika datang seorang pemuda pada saat Rasulullah berhalaqah duduk bersama para sahabat, datang seorang pemuda yang punya kebun kurma, dibawanya kurma tadi, anggur, kebun anggur, bawanya sekantong anggur tadi, kemudian diberikannya kepada Rasulullah. Singkat cerita, anggur tadi sudah diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang memberi gak pergi-pergi, masih tetap di situ aja. Kita kan biasa kita kasih, ya Pak, atau ini Pak, ini Bu. Kemudian pamit pulang. Ini enggak, tetap aja berdiri di situ. Rasulullah peka. Ini berarti dia pengen melihat langsung bahwa pemberiannya itu saya makan. Akhirnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimakan anggur tadi. Oh. Begitu dimakan buah anggur tadi, rasanya asamnya luar biasa, kecut. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menampakkan mimik merasakan asam buah anggur tadi. Mukanya biasa saja, seolah-olah anggur yang diberikan tadi anggur yang lezat, yang manis rasanya, anggur yang terbaik. Karena rasanya asam tadi, oleh Rasulullah dimakan sampai habis. Begitu habis anggur tadi, yang memberi melihat bahwa anggur pemberiannya sudah dimakan habis oleh Rasulullah, merasa bahagia, merasa senang. Berarti pemberian itu diterima oleh Rasulullah SAW dengan baik, dimakan sampai habis. Barulah dia pamit pergi meninggalkan Rasulullah bersama sahabat.
Begitu yang memberi tadi sudah pergi, para sahabat bertanya, "Ya Rasul, kok tumben kamu makan sendiri aja, nggak tawar-tawari?" Orang tawa-tawa kalau jawab gitu. Apa kata Rasulullah? Ketahuilah bahwa anggur yang diberikan oleh Anda tadi rasanya asamnya luar biasa. Saya khawatir kalau saya bagikan kepada kalian, kalian tidak bisa menahannya, tidak bisa menyimpan, merahasiakan rasa asam dari buah anggur tadi tercermin dalam mimpi wajah kalian dan akan membuat yang memberi merasa kecewa. Makanya saya makan sampai habis. Sampai sebegitunya Rasulullah SAW. Walaupun pemberian orang tadi tidak layak, tak pantas, barangkali kalau dikasihkan ke sahabat mungkin bakalan marah. Malah anggur kecil kok yang ini ke Rasul. Barangkali akan seperti itu. Makanya Rasulullah gak bagikan sama sahabat. Nah, demikian pula lah kita kalau bisa dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun yang diberikan orang, kita terima. Mohon maaf, contoh ya Bu, ini kisah nyata. Istri saya lebih kurang sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu. Dan memang saya sudah tidak pernah lagi silaturahim. Di Bougainville sini rumahnya. Suatu hari dia naik kereta, kemudian mau keluar ke arah Binjai, tiba-tiba hujan lebat, hujan deras, kemudian singgah berteduh di teras rumah kita, kemudian kita suruhlah masuk. Komunikasi panjang lebar, terjadilah hubungan yang hangat. Akhirnya suatu hari kami berkunjung ke rumah yang tadi datang, kan? Nah, di Bougainville sini. Kemudian datanglah kami ke sana, silaturahim, ngobrol, mempererat hubungan, kan? Walaupun tidak ada hubungan saudara, tapi kita coba bangun silaturahim. Selesai kami bersilaturahim, ketika mau pamit pulang, diberikan sebotol sirup kurnia, gitu kan, oleh tuan rumah. Nah, awalnya istri saya menolak, tak usah Bu, gitu. Karena di rumah juga ada kok. Berikan aja yang lain yang lebih membutuhkan. Lantas saya kudih, saya senggol, ambil, terima. Saya bilang seperti itu, ambil dan terima. Perkara nanti di rumah, walaupun kita ada, kalau memang kita merasa bahwa kita masih ada dan berlebihan, kalau mau kita berikan kepada yang lain. Saya bilang seperti itu. Maka sejak itu, alhamdulillah, apapun yang diberikan orang diterima. Meskipun pemberiannya itu barangkali di rumah juga banyak stok. Atau mungkin kualitasnya tidak baik. Ada contoh lagi sebaliknya, yang maha dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang diberikan baju. Diberikan baju, ya menurut kita bajunya itu ya cantik, orang baru. Ditempahkan, dijahitkan. Tapi ternyata cuma dipakai sekali doang, habis itu dijualnya ke butik. Butik saja mau menerima untuk dijualnya kembali. Berarti kalau kelasnya butik kan sudah masuk kategori kelas menengah ke atas, bukan pedagang loak. Itu saja masih mau terima. Tapi yang diberi tadi merasa bahwa pemberiannya itu tidak levelnya, hingga dijualnya. Ketahuan sama kita. Apakah harus kita balas? Kalau menurut ego kita ya tak bakalan tak keimeneh. Gitu. Tapi tidak, saya sampaikan sama istri, tidak boleh seperti itu. Tetap kita harus berusaha untuk bersikap baik kepada siapapun, meskipun yang kita beri tadi tidak mencerminkan kebaikannya kepada kita. Janganlah keburukan orang kita balas dengan keburukan. Dan janganlah kita berpikir bahwa ketika kita memberikan sesuatu kepada seseorang, lantas dialah yang akan membalas kebaikan kita kepada kita. Tidak. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memang memberi ikhlas kepada orang lain, apapun yang kita berikan, mau kecil, mau besar, mau baik, mau buruk, yang kita berikan kepada orang lain, kita jangan berpikir bahwa dia yang harus membalas kebaikan kita. Oh, selama itu tak kayak aku tak pernah ngikut proyek kayak gimana. Kalau kita ngikut ego seperti itu. Tapi kalau menurut Islam tak boleh seperti itu. Karena apa?
Allah nanti yang akan menentukan siapa yang akan membalas kebaikan kita. Bisa saja yang gak kita kenal nanti yang akan membalas kebaikan kita, membalas pemberian kita. Orang yang gak disangka-sangka. Bahkan boleh jadi orang yang kita benci sekalipun pada suatu hari, ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala membalikkan hatinya, dia yang akan paling baik kepada kita nanti. Makanya kita tak boleh menilai orang dari luarnya saja. Kita harus tetap husnuzon, berprasangka baik bahwa boleh jadi orang yang kita benci selama ini, ternyata nanti Allah akan jadikan orang yang paling sayang, cinta dan pengertian pada kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita tema kepada mubazir tadi. Nah, sebenarnya kalau kita ingin sehat tubuh kita, maka makanan yang kita makan pun jangan berlebihan. Kalau berlebihan kita masuk kategori tabzir. Mohon maaf, kadang-kadang kita waktu ada acara arisan, gitu ya. Arisannya jam 1. Kita mau pergi sudah makan. Sampai di tempat arisan jam 1, tengok, oh, ada rendang, ada sambal tauco, ada jengkol, ada menu yang favorit kita. Karena menu favorit kita nggak bisa nahan selera. Jam 11 tadi udah makan, sudah kenyang. Jam 1 sampai tempat arisan makan. Rendangnya tengok, gede-gede, ambil 2 potong. Rendang jengkolnya ambil 1 centong. Kita ambil sampai barangkali over. Begitu dimakan, karena tadi jam 11 sudah makan, tidak habis. Cuma separuh yang dimakan. Akhirnya apa? Tawarkan ke anak. Anak juga udah ngambil nasi. Tawarkan ke istri. Istri juga belum habis. Akhirnya apa? Mau tawarkan orang? Tak mungkin. Diletakkan begitu saja. Dengan separuh tersisa. Oleh tukang bersih-bersih ya dibawa, dibuang masuk tong sampah. Kalau ini yang terjadi berarti kita dua. Yang pertama kita membuang makanan yang siap saji tadi. Akhirnya menjadi barang yang mubazir. Yang kedua, yang kita makan tadi jam 11 sudah makan itu belum selesai dicerna. Karena menurut kedokteran itu minimal 4 jam makanan yang kita makan itu baru bisa tercerna semuanya, baru digiling semuanya 4 jam. Makanya kalau bisa kita makan Pak, ya, sebelum sholat isya kita harus sudah makan. Makanya kalau puasa itu buka maghrib, awalnya kita takjil dulu, minum teguk, kemudian makan kurma. Setelah itu sholat maghrib, habis sholat maghrib baru kita makan secukupnya. Stop, habis itu jangan jam 10 habis tarawih, mana tahu besok siang adalah makan dulu, mentong namanya jam 10. Karena takut besok kesiangan. Nah, sudah diniatkan mau kesiangan seperti itu. Kan sebaiknya ya, waktu maghrib itu selesai sholat maghrib kita makan, selesai makan sudah stop, jangan makan lagi. Kalau minum silahkan. Makan jangan lagi, karena apa? 4 jam loh baru tercerna. Kalau kita setengah 8 baru selesai, setengah 9, 10, 11, 12, berarti setengah 12 baru selesai dicerna oleh tubuh kita. Kalau jam 10 kita makan lagi, apa akhirnya, apa resikonya, dampaknya? Akhirnya makanan tadi nggak tercerna secara maksimal dan tidak terserap oleh tubuh kita secara maksimal. Akhirnya ya terjadilah penumpukan. Ada yang bertumpuk di perutnya, namanya obesitas center. Ada yang numpuk mungkin ya di bokongnya, pantatnya bergelembung, atau mungkin di seluruh tubuhnya, dari pipinya, lengannya, pahanya, semua mengalami penggelembungan. Karena apa? Ya, karena makanan yang kita makan itu berlebihan. Maka siogianya ya kita harus tahu
berapa kilokalori kebutuhan tubuh kita per hari, maka segitu pula lah yang kita makan. Oke, ada teman saya guru olahraga pada acara pertemuan atau rapat gitu kan, tidak berpuasa. Pada saat tidak berpuasa, saya suguhkan permen yang 1004. Begitu saya suguhkan permen, apa dia bilang? Maaf Ustaz, saya bukan tidak mau, cuman ini nambah kalori. Permen saja diperhitungkan olehnya, ini bakal nambah kalori. Itu cuma permen yang kecil saja, itu masuk dalam perhitungannya, itu akan menambah kalori. Dan ternyata memang saya perhatikan pola hidupnya betul-betul sehat. Dia guru olahraga. Ketika ngajar, dibawanya botol minum itu yang isi 2 liter itu. Yang berapa ya dia habis, sisanya tetap dibawanya, masuk kelas dibawanya ke kelas, ketika di lapangan dibawanya ke lapangan. Kebutuhan kita minum 2 liter per hari. Atau kalau kita mau standarisasi yang pastinya 0,3 dikali berat badan kita. Berapa berat badan kita? Misalnya berat badan kita 50 kilo. Berarti gampangnya kali 3. 5 kali 3 berarti 1,5 liter. Kalau berat kita 100 kilo, berarti kita nggak sama yang 50 kilo tadi. 100 kilo berat badan kita kali 3 berarti 3 liter. Maka jangan kita hitung, wah kata dokter 2 liter. Ya 2 liter itu yang normalnya. Kalau kita tubuh kita berat badannya over, maka harus kita perhitungkan kali 3 rumusnya. Berarti kalau 50 kilo berat badan, 1,5 liter. Kalau 60 kilo, 1,8 liter. Kalau sekitar 65, 67 berarti barulah 22 liter. Nah, kalau kita lebih berat lagi badan kita, berarti lebih dari itu standarnya. Lebih banyak tidak apa-apa. Tapi minumnya juga dengan cara yang benar. Kalau kita minumnya ngikuti selera, jemaah yang dimuliakan dari Allah Subhanahu wa taala, ketika teman saya dari guru olahraga menyampaikan seminar bahwa ternyata yang diajarkan oleh Rasulullah itu yang terbaik. Bagaimana cara minum yang terbaik? Ini tidak bisa saya contohkan karena puasa. Bagaimana sih yang benarnya menurut Rasulullah? Itu kita minum dengan baca bismillah seteguk dulu. Kemudian baca alhamdulillah. Kemudian baca bismillah seteguk lagi. Alhamdulillah. Baca bismillah seteguk lagi. Alhamdulillah. Stop. 3 teguk. Ini kadang-kadang kita bukan 3 teguk, 3 gelas kali. Botol lamba itu belum saking hausnya. Nah, cara itu ternyata tidak benar. Dan ternyata setelah dikaji dari kesehatan, memang cara Rasulullah SAW yang terbaik. Jadi caranya kalau minum itu yang benar 3 teguk dan sesering mungkin. Gitu. Dan ya kita 2 liter kebutuhan kita minum 1 hari, maka minum 3 teguk. 1 jam lagi minum lagi 3 teguk. 1 jam lagi minum lagi. Dengan durasi yang stabil. Kalau kita buat setengah jam sekali, setengah jam sekali. Yang membuat kita sekali minum langsung 3 gelas itu, kalau kita tahan haus kita tahan aja, nanti malas ngambil air jauh atau susah dan sebagainya, atau belum ada minum. Begitu udah haus betul, udah terasa haus berat baru minum. Nah itulah yang mengakibatkan kita minumnya over, langsung sekali minum 3 gelas. Kalau kita minumnya berlebihan, itu yang terserap hanya sekitar 30% saja. Selebihnya langsung masuk ke kantong kemih, sehingga tidak melewati ginjal lagi. Akhirnya apa ya? Sia-sia ginjal kita tetap masih kebutuhan air. Resikonya jangka panjangnya ya bakalan kena sakit ginjal.
Walaupun kita kebutuhan minumnya sudah 2 liter, tapi kalau cara minum kita tidak sesuai seperti yang dicontohkan Rasulullah, dan ternyata dari kesehatan juga cara ya Rasulullah yang terbaik, bisa jadi tetap saja kita akan mengalami gagal ginjal. Teman saya satu lokal, satu kelas waktu kuliah, sekarang sudah 2 kali 1 minggu harus cuci darah, Selasa, Jumat, 2 kali seminggu untuk menyambung nyawa. Walaupun memang ya, ajal itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Namun secara kedokteran, kalau dia tidak cuci darah, ya nggak bakalan panjang usianya. Memang alhamdulillah sampai sekarang masih hidup. Tahun lalu kami jenguk ke sana dan saya langsung nengok, ternyata cuci darah seperti itu. Ada 2 selang, 1 selang untuk menghisap darah, masuk ke mesin pembersih atau kita istilahkan itu ginjal luar, sedot, kemudian masuk ke selang yang di atasnya, itu yang sudah dicuci, yang sudah bersih, masuk ke dalam tubuh. Terus sekali cuci darah memakan waktu, kalau normal, kalau tidak ada masalah, 4 jam. Jadi buat itu waktu kami ke sana jam 2 sampai menjelang maghrib baru selesai. Kalau tidak ada masalah, kalau ada masalah ya bisa lebih dari 4 jam. Itu dia jalani setiap hari Selasa dan hari Jumat. Karena apa? Ginjalnya sudah tidak fungsi lagi. Yang dia makan, yang dia minum itu harus diukur standarnya. Minum sudah nggak boleh minum banyak-banyak lagi. Ketika kita belum mengalami gagal ginjal, kita disuruh banyak minum. Tapi kalau sudah gagal ginjal, tak boleh banyak minum. Minum seteguk aja. Haus lagi seteguk, haus lagi seteguk, tersiksa. Kalau kebanyakan minum, akibatnya akan terjadi penumpukan. Nanti bengkak-bengkak, mukanya sembab, badannya juga bedol-bedol. Karena apa? Racun yang makanan yang kita makan itu kan banyak mengandung racun, tak disaring oleh ginjal itu. Akhirnya apa? Bengkak-bengkak tubuhnya. Ketika selesai dicuci darah, balik lagi normal, kempes lagi. Pipinya ideal lagi, tubuhnya ideal lagi, aktivitas pun ringan. Tapi 3 hari kemudian, udah muncul lagi pembengkakan, pipinya tembem, sembab, ada benjolan-benjolan. Begitu setiap 3 hari sekali. Harus dicuci. Kalau nggak dicuci ya semakin parah pembengkakan itu, nah, bisa jadi akan meninggal. Maka dari itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo mari kita manfaatkan momentum Ramadan ini untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, ketakwaan kita, dan juga meningkatkan kualitas kesehatan jasmani kita. Maka yuk sama-sama kita kurangi nafsu makan kita, selera kita. Jangan mengikuti selera, tapi mengikuti berapa sih kebutuhan kalori kita. Bisa nanti di searching di Google, berapa sih kebutuhan kalori. Kalau berat badan kita misalnya 70 kg, berapa kalori kebutuhan kita. Kemudian coba kita kaji, kalau permen itu berapa kalori, kalau nasi itu berapa kalori, kalau satu centong itu berapa kalori. Sehingga apa? Insya Allah tubuh kita akan lebih ideal dan tentunya tubuh kita akan lebih sehat. Jadi keluar Ramadan nanti insya Allah kita akan menjadi manusia yang lebih sehat fisiknya, jasmaninya, dan insya Allah qalbi kita juga akan lebih baik nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Barangkali demikian tausiah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada kesalahan dan kekhilafan, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan maaf kepada seluruh jemaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.